Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan mempelajari cara untuk menentukan kombinasi jabat tangan. Oke. Nah, untuk mencari banyaknya jabat tangan yang terjadi, kita bisa menggunakan cara JB sama dengan N dikali dalam kurung N-1 dibagi dengan 2. Dengan JB adalah banyaknya jabat tangan, oke? Dan N adalah banyaknya orang yang berjabat tangan. Nah, oke teman-teman. Terus, teman-teman juga harus ingat, syaratnya adalah, syaratnya setiap orang hanya boleh salaman sekali, dengan orang yang berbeda. Nah, jadi teman-teman kalau ingin menggunakan rumus JB ini, teman-teman harus ingat syaratnya. Syaratnya dia harus salamannya cuma sekali dengan orang yang berbeda, oke? Nah, sekarang cara ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal kita hari ini. Jadi langsung saja, kalau teman-teman sudah bisa mengingat rumus ini, maka kita akan masuk ke soal dan pembahasan, oke? Oke, tadi kita sudah mempelajari rumus kombinasi jabat tangan. Sekarang kita akan mencoba untuk menjawab soal-soal latihan dengan menggunakan rumus ini, teman-teman, oke? Nah, untuk soal nomor 1, di sini dikatakan bahwa dalam sebuah rapat dihadiri oleh 20 peserta. Oke, pada akhir acara terjadi jabat tangan antara peserta rapat, di mana setiap orang akan bersalaman sekali dengan orang yang berbeda, oke? Banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah, berarti kita langsung saja bahas teman-teman. Nah, di sini dikatakan di soal, kalau jumlah peserta yang hadir itu ada 20 orang. Nah, jumlah peserta yang hadir ini sama dengan banyak orang yang berjabat tangan, teman-teman. Jadi kita bisa tuliskan N sama dengan 20, oke? Terus di soal ditanyakan banyak jabat tangan yang terjadi. Artinya dia menanyakan JB, teman-teman, oke? Jadi JB sama dengan tanda tanya. Oke, jadi langsung saja kita gunakan rumus ini, oke? Nah, jadi kita selesaikan. JB sama dengan N dalam kurung N-1 kita bagi dengan 2. Oke, nilai N 20. 20 dikurang 1 dibagi 2. Oke, nah 20 dibagi dengan 2 hasilnya 10. 20 dikurang 1 hasilnya 19. Jadi 10 dikali 19 hasilnya 190 jabat tangan. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Nah, untuk soal nomor 1 ini sudah selesai, jadi kita coba lanjut ke soal nomor 2, teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 dikatakan bahwa jika X menyatakan banyaknya jabat tangan yang dilakukan oleh 10 orang dan hanya sekali, dan Y sama dengan 45. Hubungan antara Y dan X yang benar adalah, nah untuk menjawab soal ini langsung saja teman-teman kita uraikan untuk yang nilai X-nya, untuk X-nya kita uraikan. Berarti untuk yang X kita bisa gunakan rumus jabat tangan, berarti YB sama dengan N dalam kurung N dikurang 1 dibagi dengan 2. Di mana N-nya di sini ada seberapa peserta, teman-teman? Ada 10 peserta, berarti N sama dengan 10. Jadi 10 dalam kurung 10 dikurang 1 dibagi dengan 2, oke? 10 dibagi 2 itu 5. 10 dikurang 1 9. 5 kali 9 itu 45. Nah, di mana nilai Y sendiri adalah 45. Jadi
nilai X 45, nilai Y 45, maka hubungan mereka berdua adalah X sama dengan Y. Jadi jawabannya adalah B, teman-teman. Oke. Nah, sekarang soal nomor 2 sudah selesai, maka kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, di sini dikatakan bahwa ada 10 pasangan tamu dalam suatu pesta. Mereka tidak saling mengenal, kecuali dengan pasangannya sendiri. Mereka berjabat tangan dengan setiap orang yang belum mereka kenal. Maka banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah, nah, untuk menjawab soal ini, yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman hitung dulu berapa banyak orang yang hadir dalam pesta tersebut. Jika kita tahu kalau satu pasangan itu berarti 2 orang, kalau 10 orang maka ada 2 dikali 10 sama dengan 20 orang tamu dalam pesta tersebut. Nah, 20 ini akan kita jadikan sebagai nilai N, teman-teman, oke? Nah, jadi kita akan langkah seterusnya, langkah yang kedua, kita hitung berapa banyak jabat tangan yang terjadi apabila 20 orang ini melakukan jabat tangan, oke? Jadi kita bisa gunakan rumus ini. Jadi JB sama dengan 20 dalam kurung 20 dikurang 1 kita bagi dengan 2. Nah, 20 dibagi 2 itu sama dengan 10. 20 dikurang 1 itu 19, berarti 10 dikali 19 ketemu 190 jabat tangan. Jabat tangan, oke. Nah, ini untuk 20 orang, teman-teman. Ini untuk 20 orang, oke. Jabat tangan ini untuk 20 orang. Tapi kan di soal dikatakan mereka jabat tangan. Nah, ini mereka berjabat tangan hanya dengan setiap orang yang belum mereka kenal, oke? Nah, jadi 190 ini 190 harus kita kurangkan dengan banyaknya pasangan. Banyak pasangan. Nah, berapa banyaknya pasangan tadi? Banyaknya pasangan tadi ada 10. Jadi 190 kita kurangkan dengan 10, ketemunya 180 jabat tangan. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke. Sekarang karena soal nomor 3 sudah selesai, maka kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Di sini dikatakan tentukan hubungan P dan Q jika P-nya akar dari 144 dan Q banyaknya jabat tangan dari 7 orang yang dilakukan hanya sekali. Kita tentukan dulu untuk yang P. Oke. P sama dengan akar dari 144. Akar dari 144 itu 12, teman-teman. Oke. Nah, sekarang baru kita cari untuk yang Q. Q sama dengan banyaknya jabat tangan dari 7 orang. Nah, 7 orang ini adalah nilai dari N. Berarti kita bisa gunakan rumus JB, oke? Jadi kita bisa gunakan rumus JB ini. JB sama dengan N-nya tadi ada 7, berarti 7 dalam kurung 7 dikurang 1 dibagi dengan 2. Oke. Nah, 7 dikali 7 dikurang 1 itu 6 dibagi dengan 2. Nah, 6 bagi 2 itu 3. Berarti 7 dikali dengan 3. 7 kali 3 ketemunya 21. Nah, kita lihat sekarang. Nilai P 12. Nilai P itu 12. Nilai Q 21. Berarti P kurang dari Q, teman-teman. Berarti jawabannya adalah P kurang dari Q, jawabannya adalah A. Nah, oke. Berarti soal nomor 4 sudah beres. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 5. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah masuk di soal nomor 5 dan soal nomor 5 ini adalah soal yang terakhir dan soal nomor 5 ini silahkan teman-teman jadikan latihan soal, oke. Untuk menambah pemahaman konsep teman-teman tentang bagaimana cara penggunaan rumus JB ini, oke. Sebenarnya, selain menggunakan rumus JB, teman-teman bisa menggunakan rumus kombinasi untuk mencari berapa banyak jabat tangan, oke. Rumus kombinasi. Nah, rumus kombinasi C, P, R sama dengan P faktorial dibagi dengan P dikurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Cuma dalam konteks soal-soal seperti ini, teman-teman saya rasa tidak perlu menggunakan rumus ini. Ada beberapa soal nanti larinya ke konsep kombinasi, tapi untuk beberapa soal larinya dia lebih fokus ke rumus seperti ini. Oke. Nah, jadi harap teman-teman pahami. Cukup sampai di sini video pembelajaran kita hari ini dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini dan saya doakan semoga teman-teman semua lulus menjadi ASN tahun ini.
di tahun 2021 ini. Terima kasih.